Langsung aja kita mulai sesi bedah materi kali ini. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang benar-benar fundamental dan jujur aja lumayan bikin takjub buat masa depan arsitektur digital kita. Kita bakal bongkar gimana teknologi komputasi multipihak atau biasa kita sebut MPC lagi merombak total cara kita ngamanin kontrak pintar. Gampangnya gini, kita bakal lihat proses transisi dari sistem jadul yang gampang banget jebol menuju masa depan yang sepenuhnya otonom. Coba kalian bayangin deh, ada sebuah konsorsium industri global, muter transaksi bernilai jutaan dolar setiap harinya. Dan semuanya berjalan otomatis lewat kontrak pintar. Canggih kan? Tapi tunggu dulu, di pusat sistem yang super canggih itu, seluruh keamanannya ternyata cuma bertumpu pada satu kata sandi. Iya, satu kunci privat doang. Pertanyaannya, gimana kalau kunci tunggal ini diretas, hilang, atau malah disalahgunakan sama orang dalam? Jawabannya jelas, bencana total. Ini yang kita sebut sebagai titik kegagalan tunggal. Dan ini benar-benar titik paling rentan di sistem otomatis kita sekarang. Oke, biar kebayang ini peta jalan kita buat bedah materi hari ini. Kita bakal mulai dari masalah kerentanan kunci tunggal tadi, terus kenalan sama pahlawan kriptografi kita, komputasi multipihak. Habis itu kita bahas gimana konsep tanda tangan ambang batas itu kerja, gimana cara verifikasinya tanpa ngebocorin kunci rahasia, dampaknya buat keamanan industri 5.0, dan puncaknya, kita bakal ngintip masa depan yang cukup radikal di industri 6.0, yaitu organisasi otonom khusus untuk mesin. Masuk ke bagian pertama, kerentanan kunci tunggal. Nah, mari kita bahas dulu akar masalahnya. Kenapa sih arsitektur keamanan yang udah kita pakai bertahun-tahun ini tiba-tiba dianggap punya kelemahan fatal? Coba perhatiin arsitektur lama yang ada di sini. Di situ kelihatan jelas gimana kontrak pintar tradisional itu benar-benar bergantung cuma sama satu kunci privat. Ini nih definisi dari titik kegagalan tunggal. Kalau ada satu orang atau entitas yang megang kunci itu, ya dia punya kendali absolut. Risiko manipulasinya tinggi banget. Nah, sekarang bandingin sama paradigma baru di sebelahnya, yang udah terdistribusi. Daripada nitipin nasib di satu kunci, otoritasnya dipecah dan disebar ke seluruh jaringan partisipan. Jadi ini bukan cuma sekedar pembaruan perangkat lunak ya. Ini benar-benar pergeseran paradigma soal gimana kita mendefinisikan yang namanya kepercayaan digital. Lanjut ke bagian kedua, memasuki komputasi multipihak. Terus pertanyaannya, gimana persisnya kita bisa pindah dari satu kunci rapuh tadi ke jaringan persetujuan yang super aman ini? Jawabannya ada di sebuah teknologi kriptografi yang jujur aja jenius banget. Inilah yang namanya komputasi multipihak atau MPC. Sederhananya gini, ini tuh protokol yang memungkinkan beberapa pihak berbeda buat kerja bareng menyetujui atau menandatangani sebuah transaksi di dalam kontrak pintar. Tapi, nah ini bagian paling kerennya. Mereka bisa ngelakuin itu tanpa pernah sekalipun nunjukin kunci privat mereka ke pihak lain. Otoritasnya didistribusiin secara adil, tapi privasi masing-masing entitas tetap kekunci rapet. Ibaratnya tuh kayak kita lagi buka berangkas raksasa barang-barang di dalam ruang gelap gulita, di mana nggak ada satupun dari kita yang bisa ngintip kombinasi angka milik orang lain. Masuk ke bagian ketiga, konsep tanda tangan ambang batas. Mungkin yang tadi kedengarannya kayak sihir ya, padahal ini murni matematika tingkat tinggi. Mari kita lihat mekanikanya di dunia nyata. Nah, ini ngilustrasiin mekanismenya dengan brilian banget. Bayangin kunci utama dari brankas raksasa tadi kita ambil, tapi alih-alih dikasih ke satu orang, kuncinya kita hancurin atau kita pecah. Jadi beberapa kepingan teka-teki, sebut aja sebanyak N keping. Terus kepingan-kepingan ini disebar ke berbagai partisipan di jaringan. Hasilnya, nggak ada satupun entitas yang megang kunci secara utuh. Dengan skema kriptografi khusus, pecahan-pecahan rahasia ini didistribusiin sedemikian rupa sehingga keamanan secara kolektif benar-benar terjamin. Konsep matematikanya sendiri tuh benar-benar elegan. Kalian tahu kan adegan di film-film aksi di mana dua jenderal harus muter kunci nuklir di waktu yang bersamaan supaya rudalnya bisa meluncur. Nah, ini mirip, tapi versinya jauh lebih canggih. Kita punya yang namanya konfigurasi T dari N. N itu total partisipan yang dapat pecahan kunci tadi, sementara T itu ambang batasnya. Artinya, kalian cuma butuh jumlah kepingan minimum sebesar T buat berhasil ngebentuk tanda tangan dan ngebuka berangkasnya. Misalnya, butuh 7 dari 10 partisipan buat setuju. Jadi, semisal ada komputer yang lagi terputus dari jaringan atau ada pihak yang nyoba main curang, sistemnya tetap jalan mulus karena sisa kepingan yang ada udah cukup buat menuhin ambang batas. Bagian keempat, verifikasi tanpa mengungkap kunci. Konsep tadi ngebawa kita ke satu pertanyaan yang sangat logis. Kalau kontrak pintar di blockchain nggak pernah ngeliat kunci utuhnya, terus gimana ceritanya dia bisa tahu kalau tanda tangannya itu sah? Jawabannya ada di 3 langkah ini. Pertama, para partisipan berkolaborasi di luar blockchain atau off-chain, pakai MPC tadi buat bikin sebuah tanda tangan terdistribusi.
Kedua, ada lapisan verifikasi khusus, biasanya pakai teknologi Zero Knowledge Proof, yang ngeracik bukti matematis dari tanda tangan tadi. Dan ketiga, kontrak pintar yang ada di dalam blockchain tinggal memverifikasi bukti matematis ini aja. Jadi ingat ya, kontraknya itu nggak ngecek data mentah para partisipan sama sekali, dia cuma memvalidasi kebenaran matematikanya. Kalau dari sisi arsitektur, kalian bisa lihat jelas posisi perisai ZKP ini ada persis di tengah. Dia tuh semacam penyangga antara lapisan partisipan off-chain yang ada di atas dengan lapisan kontrak pintar on-chain di bawahnya. Kontrak pintar tuh nggak perlu tahu siapa aja yang neken kontraknya atau kayak gimana bentuk kunci aslinya. Perisai ini ngebantu sistem buat ngasih auditabilitas publik yang mutlak, tapi di saat yang sama privasi partisipan tetap kekunci super rapat. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Zero knowledge secara harfiah artinya tanpa pengetahuan. Ini nih bumbu rahasianya. Kenapa ekosistem ini bisa disebut trustless? Karena kalian nggak perlu repot-repot saling percaya satu sama lain. Sistem ini sendiri yang membuktikan validitasnya secara matematis tanpa pernah sekalipun mengekspos data mentah atau rahasia sensitif kalian ke publik. Keren abis kan? Lanjut ke bagian kelima, menggerakkan keamanan industri 5.0. Oke, teori kriptografinya udah kita bahas tuntas. Sekarang, coba kita tarik konsep ini ke dunia nyata. Apa sih dampaknya buat industri manufaktur, rantai pasok, atau konsorsium energi masa kini? Kalau kita ngomongin industri 5.0, fokus utamanya adalah kolaborasi yang harmonis dan aman antara manusia, data, dan mesin. Disinilah MPC maju bawa 3 pilar infrastruktur krusial. Pertama, privasi untuk ngelindungin data sensitif antar perusahaan. Kedua, desentralisasi, supaya nggak ada satu pihak pun yang bisa jadi diktator di sistem. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, toleransi kesalahan Bizantin. Ini berarti konsorsium kalian tetap bisa jalan dan beroperasi dengan aman, sekalipun ada partisipan yang gagal, offline, atau bahkan sistemnya diretas. Jadi, poin krusial yang mau saya tekanin di sini adalah, ini bukan cuma soal keamanan tingkat tinggi ya, tapi juga soal efisiensi. Ada riset terbaru yang nunjukin kalau algoritma berbasis MPC tertentu tuh mampu nekan penundaan konsensus sampai 71,1%. Coba kalian bayangin, persetujuan lintas perusahaan di industri IoT atau jaringan energi yang biasanya butuh waktu lama, sekarang bisa dieksekusi dengan kecepatan tinggi. Dan yang terpenting, kecepatannya ini sama sekali nggak ngorbanin aspek keamanan. Bagian ke-6, ini favorit saya ya, Industri 4.0 dan DAO mesin. Efisiensi sebesar itu tadi tuh sebenarnya baru fondasi awal buat lompatan besar berikutnya. Kalau di Industri 5.0 tadi manusia masih megang kendali, coba pikir, kemana arah makro evolusi dari otomasi ini bakal bermuara? Nah, disinilah garis depan era 6.0 dimulai. Teknologi fondasional MPC yang kita bedah dari tadi perlahan-lahan mulai disiapin buat organisasi otonom terdesentralisasi atau DAO. Tapi tunggu dulu, ini bukan DAO buat manusia, melainkan untuk mesin. Yap, kalian nggak salah dengar. Di titik ini, simulasi digital twin berkolaborasi langsung sama robot fisik. Udah bukan manusia lagi yang melakukan pemungutan suara atau ngambil keputusan, melainkan algoritma AI di setiap mesin yang ngebentuk cincin konsensus mereka sendiri buat ngatur seluruh alur kerja pabrik. Coba visualisasikan ekosistem pabrik masa depan ini. Kawanan robot pakai tanda tangan ambang batas yang kita bahas tadi buat ngebagi tugas, bayar sumber daya, dan memvalidasi inspeksi kualitas secara mandiri. Sepenuhnya terdesentralisasi dan benar-benar tanpa campur tangan manusia. Nggak ada satu robot pusat yang bisa diretas buat ngelumpuhin seluruh pabrik. Mesin-mesin ini mengorganisasi diri mereka sendiri secara mandiri, dipandu sama integritas matematis yang absolut. Benar-benar luar biasa. Pada akhirnya, evolusi dari kunci yang terpecah tadi menghancurkan hierarki kontrol konvensional yang kita kenal selama ini. Dan ini ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir keras nih. Kalau mesin-mesin ini udah bisa saling memvalidasi, membagi tugas, dan bahkan secara kolektif menandatangani kontrak hukum mereka sendiri tanpa campur tangan kita, terus siapa yang sebenarnya punya dan ngendaliin masa depan industri ini? Sesuatu buat kalian renungin ya. Teruslah kritis sama inovasi di sekitar kalian, dan terima kasih banyak udah ikut bedah materi bareng saya hari ini. Sampai ketemu di topik menarik selanjutnya.